Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kembali di channel Garehel, channel yang akan selalu menyajikan cerita, misteri, mistis, dan horor bersama saya, Mamang Goblis. Malam ini Mamang akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Perihal Misteri Orang Bunian. Sebelum itu, Mamang mengingatkan dulur-dulur untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya, biar selalu mendapatkan update cerita terbaru. Dan juga bagikan cerita perihal misteri ini di sosial media dulur-dulur semua. Jadi, simak terus ceritanya, biar kita semua tahu dan tidak gagal paham. Orang Bunian merupakan cerita mitos yang berkembang di tengah masyarakat Minang dan Melayu, di Sumatera hingga Kalimantan. Dalam cerita perihal misteri tersebut, orang Bunian digambarkan sebagai makhluk halus yang memiliki kemampuan supranatural. Mereka terkadang menampakkan diri dan berbaur dengan manusia tanpa ada yang menyadari keberadaannya. Sifat orang Bunian sangat sulit ditebak, dan mereka kerap memberikan bantuan kepada para dukun. Orang Bunian hidup di dimensi yang berbeda dengan manusia dan hanya dapat dilihat. Ketika menampakkan diri, mereka berwujud menyerupai manusia dengan paras yang rupawan. Sebagian masyarakat meyakini bahwa mereka hidup di pedalaman hutan atau bukit yang jauh dari pemukiman warga. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka kerap tinggal di tempat-tempat sepi dan rumah kosong yang telah ditinggalkan pemiliknya dalam waktu yang sangat lama. Di samping itu, ada yang meyakini bahwa mereka mampu tinggal di dekat manusia, bahkan berbagi rumah dengan manusia tanpa disadari. Masyarakat Melayu percaya orang Bunian hidup dalam komunitas besar yang meniru struktur sosial manusia. Mereka dipercaya memiliki kekayaan, klan, dan keluarga sendiri. Orang Bunian cenderung ditakuti karena suka menculik anak-anak dan sering menyesatkan orang di hutan belantara. Mereka dipercayai suka keluar dari hutan ketika menjelang waktu maghrib. Oleh sebab itu, anak-anak dilarang berkeliaran di luar rumah pada waktu tersebut. Selain itu, orang Bunian dipercaya suka menyesatkan manusia di hutan. Biasanya saat hari menjelang maghrib, akan tercium aroma harum masakan. Itu adalah pancingan pertama orang Bunian, sekaligus undangan kepada yang tersesat untuk masuk ke perkampungannya. Mereka yang disesatkan biasanya merasa diterima oleh komunitas masyarakat desa yang ramah. Mereka pun menganggap perkampungan orang Bunian sebagai perkampungan biasa dengan rumah-rumah dan fasilitas umum. Belum ada satupun yang berhasil mengejar atau menangkap sosok orang Bunian ini. Salah satu cerita melegenda tentang orang Bunian ada di Sumatera. Titik lokasinya di daerah kaki Gunung Kerinci yang berada di Jambi. Menurut warga yang pernah melihat sosok orang Bunian memiliki kaki terbalik.
Legenda yang tersebar pesat ini hingga sukses menarik rasa penasaran sejumlah peneliti mancanegara. Nama lain orang Bunian dikenal juga dengan sebutan Uhang Pandak, khususnya di sekitaran kaki Gunung Kerinci. Meski sebagian masyarakat Melayu dan Minangkabau percaya akan keberadaannya, eksistensi orang Bunian masih menjadi perihal misteri. Banyak kejadian menyebutkan perlu waktu berhari-hari sebelum korban yang hilang ditemukan kembali. Sebagian masyarakat meyakini bahwa orang Bunian hidup di pedalaman hutan atau bukit yang jauh dari pemukiman. Namun, pengalaman yang berbeda didapatkan oleh Raudatul Hadawiyah. Wanita asal Malaysia ini sering keluar masuk alam orang Bunian melalui mimpi. Malah, wanita berusia 27 tahun itu juga mengaku mempunyai keluarga angkat orang Bunian yang terdiri dari 4 anak gadis. Ibu 2 anak ini mengatakan dia sudah lama keluar masuk alam Bunian. Dalam mimpinya, alam Bunian itu berlokasi atau kampungnya berbeda setiap malamnya. Sejak dari remaja sudah sering mimpi berada di alam orang Bunian. Namun di tempat yang berbeda-beda. Tapi waktu itu saya anggap mimpinya biasa saja, katanya. Namun baru-baru ini dia sadar bahwa mimpinya itu bukan mimpi biasa. Setelah berobat secara Islami, dia diberitahu itu bukan gangguan, tapi kelebihan melihat alam gaib lewat mimpi. Meskipun ingin mengetahui setiap arti mimpinya itu, Raudatul mengaku tidak berani untuk mencari lokasi yang digambarkan di alamnya. Menurut Raudatul, orang-orang yang ditemui di dalam mimpinya juga tidak pernah sama. Mereka seperti biasa melihat Raudatul dan saling berpandangan ketika berpapasan. Tidak pernah bercakap-cakap karena saya seperti hanya singgah di kampung tersebut untuk berkunjung. Saat melayani tamu, mereka akan menemani saya jalan-jalan melihat area kampung. Tidak pernah nampak muka, cuma bentuk orang, ungkapnya. Namun saya masih tidak yakin untuk melakukannya. Ustadz hanya berpesan supaya saya berhati-hati karena khawatir pingsan selama berada dalam mimpi, pungkasnya. Nah, itu tadi cerita Mamang perihal misteri orang Bunian. Mamang mohon maaf apabila ada salah ucap dan salah kata, atau juga bila ada kritik, saran dan masukan. Dulur-dulur bisa komen di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan jangan lupa, Mamang mengingatkan dulur-dulur untuk menekan tombol like dan subscribe-nya, biar Mamang tambah semangat lagi bercerita perihal misteri ini. Dan tidak lupa Mamang mendoakan dulur-dulur semua agar diberikan kesehatan selalu, lancar jaya dalam segala hal, diberi rezeki yang berlimpah, dan diselamatkan di dunia dan akhirat. Amin, 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 ya robbal alamin. Akhirul kata, saya, Mamang Goblis, beserta kru, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.